Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai mengelola SDM secara kreatif dan inovatif. Perkenalkan dengan saya Trifuni Abdurnahung dengan NIM 232010 280. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizmi Fajar dengan NIM 232010 2006. Perkenalkan, nama saya Mustika Rasyakundi dengan NIM 232010 2001 68. Saya Fravelia dengan NIM 232010 201 33. Yang pertama mengenai pengelolaan SDM kreatif dan inovatif. Pendekatan yang menekankan penggunaan ide-ide baru, berpikir out of the box, dan penerapan metode non-konvensional untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan budaya kerja yang adaptif, dan mempertahankan talenta terbaik. Selanjutnya, kreativitas dalam SDM. Kreativitas merupakan kemampuan menghasilkan ide baru atau kombinasi baru dari elemen yang sudah ada. Ada 3 tipe kreativitas. Yang pertama, menciptakan. Menciptakan ini pasti membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, memodifikasi atau membentuk fungsi baru. Yang ketiga, mengkomunikasikan, menghubungkan 2 hal atau lebih. Inovasi dalam SDM. Inovatif merupakan pengenalan atau implementasi sesuatu yang baru atau produk, layanan, atau proses yang memberikan nilai tambah. Karakteristik inovasi yang pertama adalah gagasan, kedua pembaharuan, ketiga perencanaan terencana, yang keempat adalah tujuan terarah. Contohnya yaitu seperti UMKM di Sidoarjo memperkenalkan metode pelatihan digital interaktif untuk karyawan generasi Z yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Metode ini disusun rapi dengan tujuan meningkatkan keterampilan karyawan digital secara efektif dan terarah, sehingga memberikan nilai tambah pada kemampuan kerja mereka. Selanjutnya, manfaat pengelolaan SDM kreatif dan inovatif. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja melalui metode yang lebih modern dan adaptif. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan, yaitu menumbuhkan motivasi dan kepuasan kerja karena karyawan diberi ruang berkreasi dan mengembangkan diri. Yang ketiga yaitu keunggulan bersaing, yaitu menarik dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas dengan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, terbuka, dan menyenangkan. Selanjutnya yakni strategi pengelola SDM. Strategi pengelolaan sumber daya manusia melibatkan pendekatan menyeluruh yang mencakup perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan komunikasi untuk membangun keunggulan perusahaan yang kuat dan berkelanjutan. Ini dilakukan melalui yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang tepat, yakni perusahaan perlu merancang kebutuhan tenaga kerja secara cermat. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi yang efektif, yakni proses mencari dan memilih karyawan harus dilakukan dengan teliti. Perusahaan perlu memastikan bahwa orang yang direkrut benar-benar cocok dengan posisi yang dibutuhkan, baik dari segi kemampuan maupun sikap kerja. Yang ketiga, pengembangan dan pelatihan, yakni setelah karyawan bergabung, mereka perlu terus belajar dan berkembang. Pelatihan membantu meningkatkan keterampilan, memperluas pengetahuan, dan mempersiapkan mereka menghadapi perubahan atau tantangan baru di tempat kerja. Yang keempat, komunikasi yang efektif, yakni perusahaan harus membangun komunikasi yang terbuka dan jelas antara pimpinan dan karyawan. Ini penting karena supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan semua orang tahu apa yang harus dilakukan serta merasa dihargai. Selanjutnya,
Strategi mengelola sumber daya manusia secara inovatif. Yang pertama, pemberian otonomi. Memberdayakan karyawan untuk mengambil keputusan dan berani berinovasi, yakni memberi kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan sendiri dalam pekerjaan mereka. Ini dapat mendorong mereka untuk lebih percaya diri, berani mencoba ide baru, dan merasa punya peran penting dalam kemajuan perusahaan. Yang kedua, sistem penghargaan. Memberikan penghargaan dan pengakuan yang tulus atas kontribusi inovatif, yakni menghargai dan mengakui kontribusi karyawan secara tulus, terutama jika mereka membawa ide-ide segar atau solusi kreatif. Penghargaan bisa berupa pujian, bonus, atau promosi yang membuat mereka merasa dihargai dan termotivasi. Yang ketiga, penguasaan keterampilan baru. Pengembangan talenta di bidang teknologi, analisis data, AI, dan LOT, yakni dapat mendorong karyawan untuk terus belajar hal-hal baru, terutama di bidang teknologi seperti analisis data, kecerdasan buatan, AI, dan Internet of Things. LOT tujuannya agar mereka siap menghadapi perubahan dan bisa bekerja lebih efisien. Untuk selanjutnya, strategi mengelola SDM secara kreatif. Yang pertama, pengembangan kompetensi melalui pelatihan berbasis proyek atau pembelajaran kolaboratif. Artinya, setiap organisasi perlu terus mengembangkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Contohnya melalui pelatihan berbasis proyek, belajar sambil mengerjakan proyek nyata, atau pembelajaran kolaboratif. Tujuannya agar karyawan memiliki kemampuan relevan dengan kebutuhan organisasi dan mampu berpikir kreatif dalam menghadapi masalah. Untuk yang kedua, budaya terbuka. Budaya terbuka menyediakan budaya organisasi yang mendukung komunikasi terbuka, kolaborasi, dan toleransi terhadap kesalahan untuk pembelajaran. Budaya organisasi yang terbuka memungkinkan komunikasi dua arah, kerjasama tim yang solid, dan toleransi terhadap kesalahan. Dengan budaya ini, karyawan tidak takut mencoba ide baru karena kegagalan dianggap bagian dari proses belajar. Budaya terbuka menciptakan lingkungan yang mendukung munculnya ide-ide kreatif. Untuk yang terakhir, lingkungan fleksibel. Menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif dan fleksibel. Maksudnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif, tidak takut, dan adaptif terhadap perubahan. Contohnya memberi fleksibilitas waktu kerja atau ruang kerja yang nyaman dan mendorong kolaborasi. Lingkungan seperti ini membantu karyawan lebih bebas mengekspresikan ide dan berinovasi. Kesimpulannya adalah mengelola SDM secara kreatif dan inovatif merupakan strategi penting untuk menghadapi berbagai tantangan organisasi. Kreativitas berperan sebagai sumber munculnya ide-ide baru, sedangkan inovasi adalah proses untuk mewujudkan ide tersebut menjadi solusi nyata. Pendekatan ini tidak hanya mendorong peningkatan produktivitas kerja, melainkan memperkuat daya saing perusahaan di tengah pesaing yang semakin kompleks. Dengan SDM yang adaptif dan berpikir maju, organisasi mampu berkembang secara berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.